Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu sucinya kepada manusia yang paling dikasihinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulan firman Allah taala yang terkumpul dalam kitab suci Al-Qur'an ini berisi pedoman hidup bagi manusia, petunjuk yang abadi bagi setiap generasi. Setiap surah, bahkan di setiap hurufnya, memiliki makna yang sangat mendalam yang akan menyampaikan pada keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kakek kami pun baik dari ibu baik dari ayah sama, mereka juga pendonor kornea mata. Yang satu saya tahu ceritanya, alhamdulillah berhasil sampai ke penerima. Yang satu lagi keburu rusak di tengah jalan kalau nggak salah. Nah, jadi memang ini kayak jebakan keluarga, tapi yang bisa kita syukurin gitu bentuknya. Iya. Ya ngasih contohnya ya luar biasa Luar gitu biasa ya. itu mah ya. Mengajarkan sesuatu yang membawa kita supaya bisa peduli sama orang lain. Kan memang kita sebagai manusia harus menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, dan ini memang ajaran yang baik lah kalau orang tua sebagai orang tua mengajarkan hal ini kepada anak-anaknya. Benar-benar. Dan memang perlu sobat-sobat keren di rumah, atau perlu juga mungkin ditiru oleh keluarga-keluarga yang lain hal yang seperti ini. Jadi bukan hanya sendiri aja yang berkhidmat, tapi kita juga ngajakin orang lain, terutama keluarga kita. Keluarga sendiri. Kemarin sih sebenarnya nyokap baru meninggal kemarin. Di situ sih saya bilang sayang. Nggak apa-apa, santai aja. Tenang. It's okay. Ya, kalau bisa dibilang sih gue hampir nggak pernah ya ngomong sayang ke nyokap sendiri. Tapi intinya gimana pun juga tindakan gue ya menunjukkan kalau ya gue tuh ada buat dia. Jadi kita itu dulu belajarnya masih menggunakan bahan-bahan yang berbahasa Indonesia. Dan sekondari itu ya, sumbernya yang berbahasa Indonesia yang menjadi sumber dasarnya. Ya kan, dan itu kita ketahui terbatas karena memang belum diterjemahkan semua. Tetapi di Kadian yang menjadi menarik, yang menjadi menurut saya satu kelebihan lah. Tapi memang ada juga Jamiah Indonesia memiliki kelebihan, Jamiah Kadian memiliki kelebihan juga. Tapi dari sisi ini Jamiah Ahmadiyah Kadian lebih memiliki kelebihan dari segi itu tadi, karena kita tahu bahasa, sehingga kita langsung dari sumber aslinya Pak Siap. Jadi dari sumber asli buku-buku pendiri Jemaat Ahmadiyah itu tadi, Hazrat Masih Maud Wassalam, dan pelajarannya di kelas juga langsung dari buku-buku aslinya, gitu. Jadi bahan kita lebih banyak lah, sumber kita lebih banyak dibandingkan kita dulu di Indonesia. Ada hal-hal yang memang dulu kita nggak ketahui, kemudian sampai di sana jadi kita ketahui, gitu. Selain bahasa Urdu sendiri kan mungkin kalau di luar kurang awam gitu ya. Kalau sumber-sumber buku bahasa Arab sendiri lumayan banyak juga kan? Oh iya, bahasa Arab, Hazrat Masih Maud Wassalam, pendiri Jemaat Ahmadiyah, banyak menulis juga buku-buku dalam bahasa Arab. Dan bahkan beliau menantang ulama-ulama lain juga, barang siapa saja yang berani menjawab buku-buku beliau atau menulis tandingan buku-buku beliau malah mau mengasih hadiah itu. Ya kan, banyak sekali buku beliau, Nurul Haq, ya kan, buku-buku yang lain juga, banyak sekali buku beliau dalam bahasa Arab. Bahkan itu saya ingat ada khutbah ilhamiyah itu Pak. Kita tahu itu khutbah ilhamiyah itu adalah khutbah beliau di dalam bahasa Arab, dan itu yang diilhamkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, pure itu bahasa Arab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Holy ya Bari ya Musawwir ya Ghufar ya Qahar ya Wahhab ya Razak ya Fatah ya Alim ya Qabir ya Basit ya Hafid ya Rafiq ya Mu'id ya Muzir ya Sami ya Basir ya Hakam ya
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. Pemirsa yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita pertama-tama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa. Dan tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang berbahagia, di kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai salah satu Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala yaitu sifat Al-Basir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 110 yang artinya wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagimu, tentu kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Pemirsa yang berbahagia, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah wajib bagi setiap muslim. Kalau kita ilustrasikan sedang mengenal seseorang yang kita kagumi, maka yang pertama mengenal nama-namanya dan sifat-sifatnya. Begitu juga di saat kita mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Karena dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, maka kita akan melihat bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala lah tempat kita mohon pertolongan, mengharapkan ampunan, dan tempat kita bergantung dari kehidupan kita. Oleh karena itu, salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Basir, maka Allah Maha melihat, artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala sesuatu yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Tanpa terkecuali. Baik yang besar, yang kecil, yang nyata, yang batin pun, yang gaib pun Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Sungguh Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala juga melihat isi hati kita. Juga bisa melihat pikiran kita. Yang kita akan niatkan pun Allah melihatnya, apalagi yang sudah kita kerjakan. Oleh karena itu tidak tempat bagi manusia untuk bersembunyi dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hadid ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu perbuat. Sebagai seorang muslim, maka harus meyakini seyakin-yakinnya bahwa dengan nama-nama mulia Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadikan bahwa kita selalu merasa kecil, rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh terbetik di dalam batin kita
untuk mengingkari Asmaul Husna atau nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus memahami, kita harus mengenal secara dekat bagaimana nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh kita menyamakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyamai suatu apapun dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Dia Maha mendengar, Maha melihat. Pemirsa yang berbahagia, kedudukan Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq dan manusia sebagai makhluk, hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq memiliki sifat maha sempurna dalam melihat apa yang akan dilakukan manusia sebagai makhluknya. Dan manusia tidak akan dapat melihat wujud Allah Subhanahu wa taala selain melihat wujud-wujud ciptaannya. Jadi walaupun manusia dapat melihat, akan tetapi tidak akan bisa melihat wujud Allah Ta'ala. Karena manusia memiliki keterbatasan dalam penglihatannya. Oleh karena itu, kita misalkan di saat manusia sedang membaca, idealnya 30 cm. Bagaimana kalau kita dekatkan 5 cm atau 1 cm atau 1 mili? Bisakah kita melihat atau membacanya? Atau sebaliknya, kita jauhkan 50 cm, 100 cm atau 1 meter atau lebih jauh lagi. Apakah manusia bisa melihat? Tidak. Karena manusia memiliki keterbatasan. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Mau yang dekat, mau yang jauh, mau yang zahir, yang batin pun Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Pemirsa yang berbahagia. Inilah wujud kemahaan Allah Subhanahu wa taala melalui sifat Al-Basir-nya. Selanjutnya digambarkan sifat Al-Basir Allah Subhanahu wa taala yaitu melalui ulama-ulama salaf mengilustrasikan Allah Subhanahu wa taala itu dalam melihatnya seperti melihat seekor semut yang kecil berwarna hitam berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Dari mana Allah Subhanahu wa taala melihatnya? Yaitu dari arsy-Nya. Pemirsa yang berbahagia. Namun bagaimana dengan manusia? Di saat kita ada terang, ada sinar, melihat semut yang berjalan pun kadang kita tidak melihatnya. Oleh karena itu pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat hati manusia juga. Innahu bikulli syai'in basyir. Dia Maha melihat segala sesuatu. Di atasnya lagi ditegaskannya Allah Subhanahu wa taala, wa huwa alimun bidatis sudur. Dia Maha mengetahui segala isi yang ada di dalam hati. Pemirsa yang berbahagia. Dan satu-satunya yang tidak bisa dibohongi atau kita bisa bersandiwara adalah isi hati. Raut muka, mimik bisa bersandiwara atau bisa berpura-pura. Tutur kata juga bisa berpura-pura. Tingkah laku juga bisa bersandiwara atau berpura-pura. Akan tetapi hati tidak bisa bersandiwara. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat di dalam isi hati kita. Contoh bagaimana di saat kita sholat. Apakah kita khusyuk atau tidak? Bagaimana di saat kita bersedekah? Apakah kita ikhlas tidak? Ini yang hanya mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pemirsa yang berbahagia, dalam memahami dan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memahami dan mengamalkan dalam kehidupan kita. Yakni bahwa Allah Subhanahu wa taala merasa mengawasi amal ibadah kita. Dimanapun, kapanpun. Sebab disinilah makom tertinggi di dalam agama Islam. Oleh karena itu,
sebagai seorang muslim, ya, kita harus memahami makom yang pertama adalah makom Islam itu sendiri. Yang kedua makom iman. Yang ketiga makom ihsan. Hal ini dijelaskan di dalam hadis Jibril, yaitu hadis tentang berisi percakapan malaikat Jibril dengan baginda Muhammad Rasulullah SAW. Di saat itu malaikat Jibril menyamar sebagai manusia dan bertanya kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW, mal Islam, apakah itu Islam? Maka baginda Rasulullah SAW menjawab, Islam itu adalah syahadat, ya, kemudian ya, sholat, ya, puasa, zakat, haji. Kemudian ditanya, mal iman? Maka Rasulullah SAW menjawab, iman itu iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada rasulnya, kepada kitab, kepada hari kiamat, kepada takdir baik dan buruk. Kemudian yang terakhir, mal ihsan ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, ya, an ta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka Rasulullah SAW menjawab di saat ditanya, apa itu ihsan? Yaitu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa yang berbahagia, tingkatan ihsan pun di dalam hadis itu ada 2 langkah. Yang pertama, an ta'budullaha ka'annaka tarahu. Jika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah melihatnya. Ya, seakan-akan kamu melihatnya. Akan tetapi jika perasaan kita belum bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah kita, maka alternatif yang kedua, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Pemirsa yang berbahagia, dalam kita melakukan amal ibadah, maka kita harus berpikir, di saat kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah melihat kita. Oleh karena itu, Hazrat Khalifatul Masih yang kelima mengilustrasikan sebuah cerita dari seorang guru yang memiliki 3 murid. Suatu hari guru tadi meminta 3 muridnya untuk menyembelih 3 ekor burung di tempat yang berbeda-beda yang tidak terlihat oleh siapapun. Ketiga murid pun langsung membawa burung itu ke tempat di mana tidak ada orang yang melihatnya. Murid yang pertama membawa ke gunung di mana tidak ada yang bisa melihatnya untuk menyembelih seekor burung itu. Murid yang kedua pergi ke gua-gua supaya tidak ada orang yang melihatnya untuk menyembelih seekor burung tadi. Akan tetapi, murid yang ketiga gelisah ke sana kemari, belum bisa melaksanakan perintah sang gurunya. Akan tetapi waktu telah habis dan semua murid datang kepada gurunya. Dan guru bertanya, sudahkah engkau sembelih seekor burung itu? Murid yang pertama sudah, murid yang kedua sudah. Siapa yang melihat? Tidak ada yang melihat. Saya kerjakan di tempat yang siapapun tidak bisa melihat. Akan tetapi murid yang ketiga, dia menjawab dengan terbata-bata, ya sang guru, saya tidak bisa melaksanakan perintahmu karena di mana-mana ada Allah Subhanahu wa taala, di mana-mana Allah Maha melihatnya. Akan tetapi sang guru tersenyum dan bahagia. Ternyata murid yang ketiga ini sangat memahami pelajaran yang telah diberikan sang gurunya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Basir. Pemirsa yang berbahagia, inilah tanda bahwa di saat kita memahami sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Basir, maka tidak ada kesempatan apapun yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa melihat. Setebal apapun benteng, ya, yang menutupinya, ya, sekuat apapun cara untuk menghalangi supaya Allah tidak melihatnya, tidak akan bisa menghadang bahwa Allah memiliki sifat Al-Basirnya. Berikutnya, hikmah daripada kita memahami sifat Al-Basir adalah kita dijauhkan dari dosa.
Karena kita yakin bahwa apa yang kita perbuat sekecil apapun, ya, amal ibadah sekecil apapun, baik buruk maupun yang baik, semua akan dilihat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Hazrat Khalifatul Masih yang ke-5 juga mengisahkan, diambil dari kisah Abu Bakar Asy-Siddiq. Ketika beliau menjadi seorang khalifah, kerap kali beliau menginspeksi keadaan rakyatnya sampai ke negeri-negeri yang jauh. Hingga beliau berhari-hari berjalan kaki. Hingga pada suatu hari beliau melewati padang rumput dekat pegunungan. Beliau merasa kehausan. Dilihatnya ada seorang penggembala domba. Kemudian Hazrat Abu Bakar memanggilnya dan mengatakan, "Wahai penggembala, aku kehausan, mungkinkah aku bisa membeli air susu dari domba gembalaanmu? Aku lelah berjalan seharian dan tenggorokanku kering. Mungkinkah air susu itu dapat menyegarkan badan dan menghilangkan dahagaku?" Kata Abu Bakar. Maka sang penggembala menjawab, "Maaf Tuan, aku hanya penggembala saja. Domba-domba ini bukan milikku. Pemiliknya ada di balik gunung itu. Aku tidak dapat memberikanmu. Namun jika kamu merasa kehausan dan ingin mendapatkan air susu dari dombaku ini, dari domba gembalaanku ini, maka silahkan ambil. Biarkan nanti aku yang meminta izin ke pemiliknya. Dan biarkan upah gembalaku ini dipotong untuk menggantikan air susu yang engkau minum." Mendengarkan jawaban itu, Abu Bakar merasa gembira, merasa takjub. Ya. Oleh karena itu Hazrat Abu Bakar mengujinya kembali, yaitu, "Wahai sang gembala, bolehkah aku membeli 1 ekor domba yang gemuk ini? Ini uangnya, saya berikan kepadamu." "Ambillah," desak Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka sang pemiliknya pun atau sang gembalanya pun, ya, mengatakan kepada Hazrat Abu Bakar, "Wahai Tuan, sekali lagi bahwa domba ini bukan milikku. Ini milik majikanku. Jika engkau ingin membelinya, mari saya antar ke pemiliknya. Supaya Tuan membeli sendiri kepada sang pemiliknya. Sudah, kamu katakan saja kepada sang pemiliknya atau majikanmu. Katakan saja bahwa domba itu telah dimakan serigala. Ya, atau ya, domba ini tidak akan ketahuan oleh sang pemiliknya. Karena sang pemiliknya, ya, tidak setiap hari menghitungnya." Benar. Bahwa sang pemiliknya tidak tahu kalau dombanya itu dimakan serigala, atau ya, sang majikannya atau pemiliknya tidak menghitung berapa jumlah domba itu. Akan tetapi boleh saya tanya kepada Tuhan, di manakah Allah Subhanahu wa taala? Ya. Oleh karena itu, ya, sang penggembala melanjutkan kembali, "Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, yang selalu mengawasi dan tidak pernah tidur." Demikianlah Allah Subhanahu wa taala, ya, memiliki sifat al-basirnya. Melihat jawaban itu, Abu Bakar Asy-Siddiq tersenyum dan bahagia. Ternyata berhati mulia sang penggembala ini, bahwa dia tinggal di balik gunung, tempat yang jauh dari keramaian, ya, namun memiliki hati yang sangat agung. Gembiralah, ya, hatinya menyaksikan kualitas umatnya, rakyatnya, yang di saat dia memiliki kesempatan untuk berbuat tidak baik, akan tetapi dia masih yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-basir, Allah Maha melihat. Subhanallah. Baik pemirsa Dars Subuh Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung di bulan yang penuh berkah ini, mari kita bersama-sama memperbanyak amal ibadah kita. Supaya Allah Subhanahu wa taala melihatnya dan menghitung amal ibadah yang kita lakukan sebagai bekal nanti bertemu di hadapannya. Mumpung di bulan yang penuh berkah ini. Baik, mudah-mudahan bermanfaat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan Dars Ramadan ini. Saya akhiri wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.